Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Anak-anak yang ada di Cileweng, Mekarwangi, Panagalan ataupun Jamudipau, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini cepat berakhir. Pembelajaran hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran yang ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Nah, apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut menceritakan siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Nah, apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Bermain ayam dan elang. Nah, cara bermain. Pertama, kamu dan teman-teman akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Lalu setiap kelompok terdiri atas 8 sampai 10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang. Salah seorang siswa juga akan berperan sebagai induk ayam. Sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu, sedangkan induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Nah, berikut ini adalah peraturan permainannya. Simak baik-baik. Elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Berikutnya, induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Dan jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Nah, agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Nah, tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Nah, tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direbut oleh bangsa lain. Nah, ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betal mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Nah, insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betal melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung.
Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pelagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Anak-anak, setelah membaca teks di atas tadi, coba kalian lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat afektif. Kita buat peta pikirannya seperti ini. Tuliskan judulnya di tengah, yaitu Pertempuran Surabaya. Nah, lalu kita akan jabarkan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, pertanyaan pertama, apa? Apa yang terjadi pada peristiwa pertempuran Ambarawa? Pada peristiwa pertempuran Ambarawa yang terjadi adalah pertempuran antara Indonesia dengan tentara Sekutu dan Nika. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa? Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Ya, karena para pertawanan Belanda dipersenjatai dan karena Sekutu mengingkari janjinya. Nah, pertanyaan ketiga, siapa? Siapakah yang bertempur pada pertempuran Ambarawa? Jawabannya yaitu tentara Sekutu Nika dengan tentara keamanan rakyat Indonesia. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana? Bagaimana Ambarawa berhasil dipertahankan? Hal ini terjadi karena pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman bertempur dengan taktik gelar cupit urang. Indonesia berhasil membuat Sekutu mundur sehingga Ambarawa bisa dipertahankan. Pertanyaan yang kelima yaitu kapan? Kapankah terjadinya pertempuran Ambarawa? Yaitu pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 1945. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu di mana? Di manakah pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi di daerah Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kalian buat, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Jawabannya kurang lebih atau contohnya, mereka berperang melawan Sekutu dengan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Contohnya, upaya itu membuahkan hasil yang cukup bagus. Indonesia akhirnya bisa merebut Ambarawa dari tangan Sekutu. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? Mereka ternyata melanggar kesepakatan, tidak menepati janji. Perbuatan yang tidak baik itu tidak patut ditiru. Kemudian nomor 4, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar cupit urang? Taktik ini taktik perang yang menyerang dari dua sisi sehingga musuh tidak dapat berkutik. Yang kelima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Sikapnya contohnya kerjasama, keberanian, dan rela berkorban. Kemudian yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Kita harus berani dalam berbuat kebaikan, berani suruh maju ke depan, mengerjakan tugas. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang.
Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama persatuan dan taktik juga diperlukan. Nah, hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, tahukah kalian bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hyena adalah contohnya. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan pintar, ini mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Nah, menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of South Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah, seperti yang dikutip Telegraph 9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Sumber Merdeka.com. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? Nah, sebagai contoh jawabannya, hyena akan memanggil teman mereka lalu mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya secara bergerombol. Nah, pertanyaan berikutnya, apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, contohnya hyena mampu menghitung penyusup di wilayahnya dan memperkirakan jumlah rekan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Nah, berikut ini cara adaptasi beberapa hewan dalam melindungi dirinya. Nah, simak baik-baik. Nah, pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Inilah yang disebut dengan mimikri. Berikutnya autotomi. Nah, untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Kemudian yang berikutnya menggulungkan diri. Nah, terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, contoh hewan lainnya yang menggulung diri adalah lipan. Nah, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut ini menyesuaikan diri. Yang pertama, cumi-cumi. Nah, cumi-cumi mampu mengeluarkan tinta berwarna hitam pekat
Jika merasa terancam, cumi-cumi mengeluarkan tinta tersebut untuk menghambat penglihatan pemangsa. Nah, sementara itu, cumi-cumi melarikan diri. Nah, kemudian yang berikutnya walang sangit. Nah, walang sangit ini mampu mengeluarkan bau menyengat dan tidak sedap. Bau tersebut membuat pemangsa menjauh karena tidak menyukainya. Selanjutnya siput. Siput memiliki cangkang yang keras. Sangat tersebut digunakan siput sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berlindung ketika merasa terancam. Nah, demikianlah beberapa contoh cara mempetahkan diri dan menyusahkan diri hewan dengan kondisi tempat tinggalnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat.